Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Digna Ayala Violen dengan nomor NIM 02011128222760 kelas B Indralaya. Di sini saya akan membacakan tentang Satwissenschaft dalam arti luas dan sempit, ilmu kenegaraan. Satwissenschaft atau dalam arti luas ilmu kenegaraan. Di dalam buku G. Jelinek yang ditulis pada tahun 1882 yang berjudul Allgemeinstaatslehre atau ilmu negara umum. Ilmu kenegaraan dalam arti luas atau Satwissenschaft dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu 1. Satwissenschaft dalam arti sempit, 2. Rechtswissenschaft. 1. Satwissenschaft dalam arti sempit adalah Satwissenschaft dalam arti yang luas setelah dikurangi dengan Rechtswissenschaft. Dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai negara di mana di dalam penyelidikan menekankan pada negara sebagai objeknya. 2. Rechtswissenschaft adalah ilmu pengetahuan mengenai negara, tetapi di dalam hal ini dalam penyelidikannya ditekankan dari segi rechts atau segi yuridis atau dari segi hukum dari negara itu sendiri. Termasuk dalam Rechtswissenschaft ini adalah 1. Hukum tata negara, 2. Hukum administrasi negara, 3. Hukum antar negara. Satwissenschaft dalam arti sempit ini dibagi dalam 3 bagian. 1. Bessere Bende atau Statenkunde, 2. Theoretische C atau Statenslehre, 3. Praktische C atau Angewandte. 1. Bessere Bende Satwissenschaft. Dimaksudkan di sini adalah ilmu pengetahuan yang melukiskan atau menceritakan tentang negara, mungkin mengenai keadaan alam, fauna, dan floranya. Semuanya itu disebut Besseren Binden atau Satwissenschaft atau juga disebut Staten atau Kunde. 2. Theoretische Staatswissenschaft. Ini yang dimaksud dengan Staatslehre atau Staatslehre atau ilmu negara teoritis. Staatswissenschaft dimaksudkan adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai negara yang mengambil bahan-bahannya dari Bessere Bende Staatswissenschaft, bahan yang dikumpulkan tadi, kemudian diolah, dianalisi, dan yang sama digolongkan sesamanya. Yang berbeda dipisahkan lalu diletakkan dalam suatu sistematik dan akhirnya dicarilah pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi daripada negara. 3. Praktische Staatswissenschaft atau Angewandte dimaksudkan adalah suatu ilmu pengetahuan yang menerangkan tentang cara-cara mempraktekkan teori-teori ilmu kenegaraan. Ilmu politik adalah sistematik daripada Jelinek ini mempunyai arti yang lain isinya atau berbeda dengan apa yang dikenal dengan political science atau politik yang terdapat di negara-negara Anglo-Saxon. Bahwa ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Tidak semua ilmu politik merupakan tradisi Eropa kontinental, tidak merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, tetapi dijalankan dalam praktek hasil-hasil penyelidikan daripada theoretical science. Menurut tradisi Eropa kontinental, maka antara theoretical Staatswissenschaft terdapat hubungan yang erat. Yang dimaksud dengan negara-negara Eropa kontinental adalah negara-negara di daratan Eropa kecuali negara Inggris, sedangkan negara-negara Anglo-Saxon adalah negara Inggris dan daerah jajahannya. Theoretische Staatswissenschaft ini dibagi lagi dalam 2 bagian, yaitu 1. Allgemeinstaatslehre, 2. Besondere Staatslehre. 1. Allgemeinstaatslehre.
Yang dimaksud Allgemeine Staatslehre oleh Jelinek adalah ilmu negara umum yang membahas mengenai teori-teori tentang negara dan teori tersebut berlaku umum di seluruh dunia atau berlaku pada semua negara. 2. Besondere Staatslehre. Yang dimaksud dengan Besondere Staatslehre oleh Jelinek adalah ilmu negara khusus yang membahas mengenai teori-teori tersebut hanya berlaku pada suatu negara tertentu saja. Allgemeine Staatslehre atau ilmu negara umum. Jelinek dalam membahas ilmu negara umum ini menggunakan teori dua segi atau Zwei-Seiten-Theorie, yaitu 1. Peninjauan dari sudut sosiologis yang disebutnya dengan nama Allgemeine Soziale Staatslehre. 2. Peninjauan dari sudut yuridis yang disebutnya dengan Allgemeine Staatsrechtslehre. 1. Allgemeine Soziale Staatslehre. Termasuk dalam Allgemeine Staatslehre ini adalah 1. Teori mengenai sifat hakikat negara. 2. Teori mengenai pembenaran hukum atau penghalalan negara. 3. Teori mengenai terjadinya hukum negara. 4. Teori mengenai tujuan negara. 5. Teori mengenai penggolongan tipe-tipe negara. 2. Allgemeine Staatsrechtslehre. Termasuk dalam Allgemeine Staatslehre ini adalah 1. Teori mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan. 2. Teori mengenai kedaulatan. 3. Teori mengenai unsur negara. 4. Teori mengenai fungsi negara. 5. Teori mengenai konstitusi. 6. Teori mengenai lembaga perwakilan. 7. Teori mengenai alat-alat perlengkapan negara. 8. Teori mengenai sendi-sendi pemerintahan. Dan terakhir 9. Teori mengenai kerjasama antar negara. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang Staatswissenschaft dalam arti luas dan ilmu kenegaraan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata ataupun tutur kata yang tidak benar, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.